Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film dinosaurus yang berjudul Jurassic Park 2 The Lost World. Bagi yang belum nonton alur cerita film Jurassic Park yang pertama, linknya ada di deskripsi. Film yang dirilis pada tahun 1997 ini menceritakan tentang 4 tahun setelah peristiwa di Jurassic Park pertama, di mana T-Rex dan para raptor kembali menyerang manusia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat sebuah pulau bernama Isla Sorna yang merupakan tetangganya Isla Nublar. Sepasang keluarga kaya mendaratkan kapal Titanicnya di pinggir pantai untuk bersantai. Sementara putri mereka asik main sendirian di dekat hutan. Tak lama kemudian, seekor kompi muncul menghampiri si bocil. Karena merasa hewan itu lucu, dia pun memberi makan sepotong biskuit. Lalu tiba-tiba, para kompi lainnya berdatangan. Ayah dan ibunya yang mendengar suara teriakan anaknya, lalu segera bergegas menyusulnya. Namun sayang, mereka terlambat. Beberapa minggu kemudian, Ian Malcolm diundang oleh John Hammond ke rumahnya. Di sana, Malcolm bertemu kembali dengan cucu Hammond, Lex dan Tim. Dia juga bertemu dengan keponakan Hammond bernama Peter Ludlow yang kini telah mengambil alih InGen. Kemudian, Malcolm menemui Hammond yang lagi pura-pura sakit. Hammond memberitahu Malcolm mengenai Pulau Isla Sorna, tempat di mana para dinosaurus awalnya dibuat dan dikembangbiakan. Sementara Isla Nublar adalah tempat para pengunjung melihat dinosaurus atau yang disebut juga Taman Jurassic Park. Beberapa tahun sebelumnya, badai Clarissa menghantam Pulau Isla Sorna yang membuat para dinosaurus berkeliaran bebas dan berkembang biak secara alami. Setelah mengambil alih InGen, Ludlow berencana mengeksploitasi para dinosaurus di Pulau Isla Sorna. Hammond yang nggak mau binatang kesayangannya dijarah orang, lalu mengirim beberapa orang untuk menyelamatkan pulau itu dengan alasan melakukan dokumentasi dan penelitian. Jadi, tujuannya mengundang Malcolm adalah untuk memintanya ikut serta dalam misi tersebut. Tentu saja Malcolm pun menolaknya karena dia udah kapok ketemu sama T-Rex. Namun, begitu tahu kalau Hammond sudah mengirim seorang paleontologi bernama Sarah Harding, Malcolm pun langsung terkejut karena Sarah adalah pacarnya. Akhirnya, dia pun setuju ke sana, tetapi dengan tujuan untuk menyelamatkan Sarah. Keesokan harinya, Malcolm bersama dengan Eddie, seorang montir lapangan, dan Nick Van Owen, seorang fotografer alam, mereka akan melakukan ekspedisi ke Pulau Isla Sorna. Tak lama kemudian, anak Malcolm bernama Kelly datang menemuinya. Mengetahui Malcolm mau pergi jalan-jalan, Kelly pun juga mau ikut, tetapi Malcolm melarangnya. Saat Malcolm dipanggil Eddie untuk bersiap-siap, Kelly diam-diam masuk ke dalam truk trailer dan ngumpet di dalamnya. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Pulau Isla Sorna. Mereka pun mulai mencari Sarah, hingga akhirnya mereka menemukan tas ransel milik Sarah. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok Stegosaurus yang lagi pada ngumpul. Saat Nick sedang memotretnya, ternyata si Sarah ada di depannya. Malcolm pun lega karena ternyata Sarah masih hidup. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga Sarah melihat seekor bayi Stegosaurus. Sarah memotret dan menyentuhnya dari jarak yang sangat dekat. Induk Stego yang tahu kalau anaknya digangguin lalu mengejar dan menyerang Sarah. Beruntung Sarah berhasil selamat dari serangan induk Stegosaurus. Setelah itu, mereka kembali ke truk trailer mereka. Di tengah jalan, Nick dan Eddie melihat kepulan asap di dekat truk trailer. Mereka pun segera berlari ke sana dan memadamkannya. Ternyata asap itu adalah ulah dari Kelly yang tadi ngumpet di dalam trailer. Malcolm pun sangat marah dan bermaksud membawa Kelly dan Sarah pulang. Namun Sarah menolaknya. Dia mau tetap tinggal di pulau itu seminggu lagi. Saat mereka lagi asik berdebat, tiba-tiba terdengar suara helikopter. Ternyata itu adalah rombongan Ludlow yang datang untuk menangkap para dinosaurus. Dengan dibantu oleh si botak Roland dan para tentara bayaran, mereka berhasil menangkap beberapa spesies dinosaurus dan membawanya ke base camp. Sementara Malcolm dan yang lainnya mengawasi mereka dari kejauhan.
Di tempat lain, Roland bersama dengan rekannya Ajay berhasil menemukan bayi T-Rex di sarangnya. Roland berencana mengambil bayi T-Rex tersebut untuk dijadikan umpan. Dari atas, Malcolm dan yang lainnya mendengar rencana Ludlow yang ingin membawa para dinosaurus ke kota San Diego. Kemudian, Nick dan Sarah menyelinap dan membuka kunci kandang dinosaurus satu persatu. Tak lama kemudian, dinosaurus cap badak menyerang base camp Ludlow dan membuat kekacauan. Kemudian, Nick menyelamatkan bayi T-Rex yang terluka dan membawanya ke truk trailer untuk diobati. Malcolm pun langsung panik, karena dia tahu induk T-Rex bakal datang nyariin anaknya. Sarah dibantu Nick berusaha secepatnya mengobati kaki bayi T-Rex yang patah. Sementara Malcolm membawa Kelly ke atas gerekan bersama dengan Eddie. Tak lama kemudian, mereka melihat sesuatu bergerak dari balik pepohonan. Malcolm yang tahu kalau itu induk T-Rex, dia pun segera turun dan kembali ke truk trailer. Tiba-tiba, kedua induk T-Rex muncul dari kaca trailer dan melihat anaknya yang terikat. Dengan berat hati, mereka pun melepaskan bayi T-Rex itu dan membiarkannya pergi bersama induknya. Namun tiba-tiba, induk T-Rex kembali dan langsung menyerang trailer. T-Rex mendorong trailer itu ke jurang hingga membuat Sarah terjatuh ke kaca belakang trailer. Malcolm lalu segera turun dan dia berhasil meraih Sarah tepat saat kacanya pecah. Tak lama kemudian Eddie datang. Dia melihat Malcolm dan yang lainnya sedang gelantungan di dalam trailer. Eddie pun mulai sibuk untuk menyelamatkan mereka. Lagi asik-asik ngederek, tiba-tiba dua induk T-Rex balik lagi dan menyerang mobil Eddie. Naas, Eddie yang udah bersusah payah nyelamatin teman-temannya akhirnya tewas digigit T-Rex. Sementara mereka bertiga beruntung masih selamat karena bergelantungan di tali. Mereka berhasil naik ke atas dan diselamatkan oleh kelompok Ludlow yang sudah bersama Kelly. Karena alat komunikasi mereka rusak, mau nggak mau mereka harus bekerja sama agar dapat keluar dari tempat itu. Ludlow bilang ada pusat komunikasi di pulau itu, namun membutuhkan waktu seharian lebih kalau jalan kaki. Selain itu, mereka juga harus waspada karena mereka akan melewati sarang Velociraptor. Kemudian, mereka pun mulai melakukan perjalanan. Pagi harinya, Roland memutuskan untuk beristirahat sebentar di tengah hutan. Dieter bilang ke Carter kalau dia mau buang air sebentar, tetapi si Carter nggak sadar karena dia lagi asik ngedengerin lagu dangdut. Saat Dieter akan membuka lontongnya, tiba-tiba muncul seekor kompi. Dieter pun langsung menyetrumnya. Selesai buang air, Dieter lupa jalan kembali ke kelompoknya. Dia pun teriak-teriak, tapi nggak ada seorang pun yang mendengarnya. Dieter terus berjalan hingga akhirnya dia kepleset ke jurang dan membuat senjatanya terlepas. Di bawah, dia dikeroyok kompi yang jumlahnya sangat banyak. Dieter yang kewalahan lalu mencoba berlari, namun para kompi terus mengejarnya. Hingga akhirnya Dieter pun tewas digerumutin para kompi. Sementara di atas, Roland menyuruh semuanya untuk melanjutkan perjalanan lagi. Di tengah jalan, Roland baru sadar kalau si Dieter nggak ada. Dia menyuruh yang lain untuk jalan duluan, sementara dia akan mencari Dieter. Malam harinya, saat Malcolm sedang berjalan sendirian, dia merasakan langkah kaki yang besar. Sarah yang terbangun dari tidurnya melihat T-Rex mendekati mereka dan masuk ke dalam tendanya. Mereka sangat bahagia bisa melihat T-Rex dari jarak yang sangat dekat. Di luar, si Carter yang terbangun malah teriak-teriak manggilin si T-Rex. Akibatnya, mereka semua pun panik kegirangan.
Carter si biang kerok akhirnya tewas keinjak-injak T-Rex. Mereka berlarian dan terpisah. Sarah, Nick, Kelly, dan beberapa orang lainnya masuk ke dalam lubang di balik air terjun. Naas, Robert yang keuleran, dia pun tewas dimangsa T-Rex. Sementara kelompok lainnya berlarian ke semak-semak yang tinggi di mana itu merupakan sarang raptor. Mereka pun tewas dimangsa oleh para raptor tersebut. Tak lama kemudian, Malcolm dan yang lain juga melewati tempat itu. Hingga akhirnya mereka berhasil melewati semak-semak. Nick lalu segera berlari dan masuk ke pusat komunikasi, sementara Sarah dan Kelly bersama Malcolm. Singkat cerita, Nick berhasil menyalakan panel sistemnya dan langsung menghubungi pusat InGen untuk meminta bantuan. Malcolm, Sarah, dan Kelly yang mau menyusul Nick tiba-tiba diserang oleh Velociraptor. Sarah dan Kelly masuk ke dalam gedung, sementara Malcolm main kejar-kejaran sama raptor. Di dalam, Sarah dan Kelly berusaha ngorek-ngorek tanah agar bisa keluar karena dua raptor terus berusaha mendobrak masuk. Malcolm yang berhasil lolos dari raptor di luar lalu masuk ke dalam, di mana dia sudah ditungguin sama raptor lainnya. Kelly lalu mengeluarkan skill akrobatiknya dan berhasil menendang jatuh seekor raptor. Malcolm dan Kelly lalu keluar lewat pintu bawah, sementara Sarah mencoba keluar lewat atap. Sarah terus dikejar raptor hingga dia terdesak. Untungnya, raptor yang di atas melorot jatuh dan menimpa raptor yang di bawah. Akhirnya, Sarah berhasil lolos dan bertemu kembali dengan Malcolm, Kelly, dan juga Nick. Mereka lalu segera naik ke atap gedung, di mana helikopter penyelamat sudah tiba di sana. Roland dan Ludlow yang berhasil menangkap seekor T-Rex lalu berencana membawanya ke San Diego. Di dalam helikopter, Kelly merasa sedih karena meninggalkan tempat itu dan berpisah dengan T-Rex kesayangannya. Singkat cerita, mereka sudah kembali dan berada di pusat InGen San Diego. Ludlow terlihat sedang berpidato mengenai peresmian Taman Jurassic San Diego. Tak lama kemudian, kapal yang membawa T-Rex tiba dan menabrak dermaga. Malcolm, Sarah, Ludlow, dan beberapa pekerja langsung naik ke atas kapal. Namun, mereka hanya menemukan potongan tubuh para kru. Tiba-tiba pintu kargo terbuka dan T-Rex pun muncul. T-Rex menyerang orang-orang yang ada di sana. Kemudian, dia berjalan dengan bebas menuju pusat kota San Diego. Malcolm dan Sarah berencana memancing T-Rex kembali ke kapal dengan menggunakan bayi T-Rex seperti sebelumnya. Malcolm dan Sarah segera bergegas mengambil anak T-Rex. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka lalu mulai mencari keberadaan si T-Rex. Di pusat kota, T-Rex berkeliaran dan membuat kekacauan. Tak lama kemudian, Malcolm dan Sarah berhasil menemukan T-Rex. Malcolm lalu memancing T-Rex untuk mengikutinya kembali ke dermaga. Ludlow yang melihat Malcolm dan Sarah membawa bayi T-Rex, dia pun langsung mengikutinya. Setelah menaruh bayi T-Rex di dalam kargo, Malcolm dan Sarah segera lompat ke laut. Sementara Ludlow berusaha mengambil kembali bayi T-Rex tersebut. Namun tiba-tiba, induk T-Rex masuk ke dalam kargo dan melukai Ludlow. Setelah itu, induk T-Rex membiarkan anaknya untuk memangsa Ludlow yang tak berdaya. Malcolm lalu kembali dan menyalakan mesin, sementara Sarah berhasil membius induk T-Rex agar ia tenang dalam perjalanan. Kemudian, Angkatan Laut mengawal kapal kembali ke Isla Sorna. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Jurassic Park 2 The Lost World. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.